Yeah, kembali di channel Bukan Arsitek guys. Oke, ini video hitung-hitungan ya, pakai otak berpikir. Sekali-sekali otaknya itu dicuci untuk berpikir, jangan mikir yang ringan-ringan terus, karena semua pekerjaan itu pasti ada teknik, teori, dan endingnya pasti praktek. Nah, sebelum dipraktekkan itu kan tentunya ada teori. Kali ini saya akan mengulas teori. Ini perbandingan resin polister dan resin epoksi apabila untuk dirty pouring atau dekoratif gitu. Nah, di video ini tak jelasin ya. Saya itu sebenarnya sering membuat perbandingan berapa sih biayanya, banyak mana kan gitu kan. Resin polister kan murah, resin epoksi pasti mahal, udah jelas mahal. Tapi ini ada solusi dari Durevol. Ini solusinya. Durevol mengeluarkan produk Milky yang harganya terjangkau. Kalau yang bening itu harganya hampir 300.000, tapi kalau yang Milky ini harganya 200.000. Nah, kalau kita konversikan memang isinya agak berbeda ya. Yang beningnya itu isinya 1,4 kilo. Kalau yang ini isinya 1,2 kilogram. Tapi ya tetap kalau kita hitung-hitung sih lebih murah ya jatuhnya ya. Karena gini, kalau kita konversikan itu kan bebannya ya, kalau dihitung sama itu jatuhnya hanya 225.000 per pasangnya ini jatuhnya ya. Artinya kalau kita konversikan bebannya itu sama. Begini ya kita hitung-hitungannya. Anggaplah ini nanti saya memakai total keseluruhan itu 3 kilo. 3 kilo dengan harga resin epoksi ini 200.000, maka kalau 1 kilonya itu harganya 166.000 ya, kurang lebih 165-an lah ya, anggaplah segitu. Artinya gini, 200.000 itu kan sepasang, tapi kalau kita ambil 1 kilonya itu artinya harganya cuman 165.000-an lah ya kira-kira. Kemudian kalau saya memakai 3 kilo itu berarti biaya yang saya keluarkan 495.000 kalau saya memakai 3 kilo. Ini saya pigmentnya itu nggak saya hitung, terus lain-lainnya nggak saya hitung, karena saya hanya membandingkan nanti resin epoksi dan resin polister gitu intinya ya. Nah, saya hanya ngitung biaya resinnya aja, artinya tidak menghitung yang lain-lain gitu. Tapi kalau di resin polister nanti ada lainnya, karena dia menjangkau kesamaan glossinya di resin epoksi ini nanti. Oke, tadi biayanya itu 495.000. Itu udah glossy, udah mengkilat rata tanpa dipoles lagi. Kan gitu ya. Nah, kalau kita di resin polister kita anggap harganya itu di tengah ya. Jangan terlalu di bawah banget, jangan terlalu di atas. Ambil aja harga yang di tengah-tengah, yaitu 65.000. Kalau kita mengambil 3 kilo, biayanya sekitar 195.000. Oke, paham? Ada selisih harga 200.000. Itu secara teorinya, tapi sebenarnya gini, kalau di resin epoksi 495.000 udah rata, glossy, mengkilat. Tapi di resin polister 195.000 itu belum flat guys, belum rata. Kesimpulannya berarti masih ada kerja tambahan dong. Ya jelas gitu loh. Karena resin polister itu kalau kering memang tidak bisa rata, flat, dan pasti busem gitu. Untuk menyamakan kedudukan resin epoksi, resin polister harus kita spray, kita amplas, kita kompon lagi. Gini kita hitung-hitungannya. Tadi model resin polister di resinnya aja 195.000, kemudian tambah amplas yang pertama 75.000, kemudian tambah clear PU. Clear PU nggak habis satu ya. Kalau satu itu harganya 120. Oke, kita ambil separuh aja. Itu udah include sama tinernya, sekitar 60.000 biayanya. Terus amplas poles lagi 40.000. Terus komponnya 16.000. Terus tenaga kerjanya itu nggak selesai 1 hari setengah. Oke lah, anggap kita hitung itu ongkos kerjanya itu 200.000. Nah, di resin polister itu ketemunya malah banyak, 518.000. Kalau di resin epoksi 495.000. Kerja cepet, kering, langsung pakai. Tapi di resin polister, waduh bro, masih butuh mesin amplas, mesin poles, mesin bla 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 dan semuanya. Dan hasilnya juga secara kualitas itu lebih bagus resin epoksi. Nah, itu kesimpulannya di situ ya. Jadi banyak teman-teman yang nanya, bro, misalkan resin polister nanti tak timpa pakai resin epoksi, bening, yang beningnya gitu malah tambah boros gitu. Karena apa? Kalau kalian coating pakai resin epoksi itu tidak bisa tipis bro, tidak bisa dikuas saja. Kalau cuman dikuas saja bisa kering, cuman nggak bisa rata. Resin epoksi itu di bawah 1 mili itu tidak
tidak bisa rata atau tidak leveling atau tidak self leveling, bro. Oke, paham? Di sini nek dikandani jangan ngeyel. Kalau ngeyel nanti dijewer sama Darmi ya. Makanya saya sarankan supaya bisa mencerna teknik metode saya ini, ngopio yang banyak di warungnya Mbak Darmi, bro. Oke, karena saya ini memberikan ini ya metode ngoceh sebenarnya. Saya tadi udah nuang di gelas ini, kan saya kebutuhannya 3 kilo ya, berarti saya nuang 2250. Kenapa 2250? Karena saya nanti akan tambahkan hardener, jadi nanti dikonversikan keseluruhan itu 3 kilo gitu, bro. Nah, orang paham ya kebangetan, bro. Oke, tadi kalau udah tak timbang 2250, ini saya tinggal nambahkan 750. Nah, di produk Milky Durevol epoxy resin ini itu perbandingannya 3:1. Tapi kalau satu paket gitu nggak usah pakai timbangan, langsung dituang gitu. Oke, perlu tak jelaskan lagi, Durevol juga mengeluarkan pigmen, bro. Pigmennya seperti ini ya, kalanya gede biar awet. Tapi ada juga ya yang botol kecil-kecil. Kalau mau beli yang kapasitasnya 50 gram gitu, ada tersedia gitu. Nanti silakan buka marketplace Durevol, ada di Shopee, ada di Tokopedia, terus nanti tak cantumkan nomor reseller Durevol. Nah, mengenai harganya nanti tanya aja deh langsung, karena saya masih ngebon ini, belum saya bayar ini sama Durevol nih ya. Untuk pigmennya banyak pilihannya, silakan lihat di layar. Pilihannya itu ada sekitar 10 varian warna itu. Ini sebenarnya kebanyakan ya, nah tapi nggak apa-apa lah, yang penting nanti jadinya bagus kalau tebel. Langsung kita aplikasikan di medianya. Ini karena kebanyakan tadi ya, nggak apa-apa lah, karena ini kontennya itu konten ngitung-ngitung, jadi ini membuat sampel ya. Sini memang pigmennya pigmen baru, makanya wajib kita coba.
ini udah termotivkan ya. Terus pokoknya gampang bikin motif seperti ini. Ini tiba saatnya tak torch. Torch itu fungsinya untuk menghilangkan bubble. Bubble itu gelembung-gelembung udara kecil ya. Paham karena bro, kalau nggak di torch nggak bisa hilang, nanti kasar permukaannya. Nah ini resin polis. Nah ini resin epoksi boleh di torch, tapi kalau resin polyester nggak boleh di torch ya. Itu bedanya. Kalau resin polyester kenapa nggak boleh di torch? Nanti kebakar bro. Kalau resin epoksi nggak kebakar. Setelah 30 menit atau 20 menit paling cepat tergantung cuaca ya. Kalau cuaca kalian itu dingin biasanya itu sekitar 30 menit, tapi kalau cuacanya panas itu biasanya 20 menit udah jiltem. Jiltem itu kental gitu loh bro, kental kayak kopi ini Mbak Darmi gitu. Kayak pengen kenal tau sama Darmi. Darmi itu cakep orang, nanti tak share nomornya. Weh Darmi, jangan salah ya, kopinya bro enak banget. Tunggu karena ini panas ya, 20 menit aja lah. Oke, cekidot. Oke, udah 20 menit lebih sedikit. Jadi tadi kopinya Darmi belum selesai, saya tinggalin. Ini udah sedikit jiltem, nanti langsung tak buka. Maksudnya dibuka lakbannya ya, bukan roknya Darmi bro. Ini loh bro, di sini kan ada lakban ini. Nah kita buka itu setelah 20 menit kurang lebihnya. Kalau cuacanya panas, kalau cuacanya dingin sekitar 30 menit gitu. Jangan salah persepsi, dikiranya nanti roknya Darmi. Udah selesai guys, guas guys. Terus pokoknya ada juga yang tanya ya mengenai media ini. Tadi saya memakai multiplex Milaminto ya, ini saya ngejelasin sedikit mengenai media. Pokoknya selain plastik itu bisa merekat dengan bagus, mau besi, kaca, ACP, keramik, beton, kayu. Terus ini Milaminto ya, Milaminto itu triplek mika, block min atau bahasa desonya. Pokoknya kalau nonton di channel ini sambil minum kopi, apalagi kopinya Darmi, wah tetap jamin pasti seger pokoknya ya. Intinya gini, saya itu memberikan edukasi melalui video itu. Kalau mau dicerna dengan baik, di setiap video itu ada keterangan yang mungkin bisa dibilang agak berbeda, tapi semuanya pada dasarnya itu nanti berkaitan. Mungkin di sini menjelaskan biayanya, nanti di tempat lain, di video lain itu menjelaskan tekniknya, cara menghitungnya gitu. Pokoknya banyak lah, udah tak buatin videonya. Cuman modal kuota sambil duduk manis atau sambil layah-layah ngelihatin saya ngoceh ya, memang nggak menarik amat lah ya. Mungkin kalau di samping saya itu ada Darmi yang pakai bikini doang, terus saya ngobrol, mungkin kalian akan seneng lihatnya gitu loh. Maksudnya nggak di skip gitu ya, karena memang ya saya itu pemandangannya ya kayak gini, udah tua bongkreken gitu ya, hanya ngoceh-ngoceh. Tapi ya setidaknya saya kan ngoceh itu ngasih ilmu gitu loh. Gini loh bro, kalau para ulama, ustadz, guru ngaji itu mengajarkan perilaku manusia, akhlak manusia yang benar. Perilaku itu gini, nyolong itu dosa, korupsi itu dosa, menyakiti orang itu dosa. Ketika kita kembali terus nonton dapat ilmu, artinya apa yang disampaikan Pak Ustadz itu, terus kita belajar kerja yang benar, belajar teknik yang benar, belajar berkarya seni yang bisa menghasilkan uang, itu akan lebih sempurna bro. Artinya apa? Saya bukan Ustadz, tapi ada keseimbangan antara nasihat Ustadz dan edukasi yang saya sampaikan ini, edukasi yang saya berikan ini. Ya intinya gini lah, singkat ceritanya, dilarang nyolong, kalau nggak ada kerjaan ya balik nyolong. Makanya saya memposisikan sebagai orang yang ngajarin kerja gitu bro. Oke, pokoknya selalu tunggu aja video di channel Bukan Arsitek, Kreatif People.
ya teman-temanku semua, creative people semua, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan channel ini selalu membawa manfaat, membawa motivasi buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, terus ngopi, bunyikan tombol lonceng biar kelunding ketika saya upload, biar nggak kelunding ketika saya ngopi coy.